Perkenalkan nama saya Rayana Saputra. Perkenalkan nama saya Laisa. Perkenalkan nama saya Rina. Perkenalkan nama saya Rizky. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang jaringan epitel. Selamat menyaksikan. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau membatasi suatu rongga tubuh. Jaringan epitel berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3, yaitu epidermis, emotelium, dan endothelium. Epidermis adalah jaringan epitel yang melapisi permukaan luar tubuh. Emotelium adalah jaringan epitel yang membatasi permukaan suatu rongga tubuh. Dan endothelium adalah jaringan epitel yang membatasi organ dalam. Ciri-ciri dari jaringan epitel yaitu sel-sel penyusunnya tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa tetapi mengandung sel saraf. Sel-sel memiliki daya regenerasi yang tinggi serta bentuk selnya bervariasi. Adapun fungsi dari jaringan epitel yaitu yang pertama transformasi, merupakan pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Yang kedua absorpsi, misalnya penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. Yang ketiga proteksi, yaitu pelindung jaringan di bawahnya. Yang keempat sekresi, menghasilkan zat atau enzim dari epitel membran maupun kelenjar. Yang kelima eksteroreseptor, yaitu menerima rangsangan dari lingkungan. Dan yang terakhir adalah ekskresi, membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibedakan menjadi 5, yaitu epitel pipih, epitel kubus, epitel silindris, epitel transisional, dan epitel kelenjar. Epitel pipih tersusun dari sel-sel yang berbentuk pipih seperti lembaran dengan inti sel tampak seperti cakram. Epitel pipih dibedakan menjadi 2 macam, yaitu epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Epitel pipih selapis merupakan epitel yang tersusun dari selapis sel berbentuk pipih. Seluruh sel pada epitel ini terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan. Terdapat pada alveolus, paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan parietal, kapsul, Bowman dan lengkung Henle, pleura, peritoneum, perikardium, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limfa, berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekresi. Epitel pipih berlapis merupakan epitel yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk pipih, akan tetapi pada lapisan sel-sel yang lebih dalam bentuknya dapat berupa kubus atau silindris. Terdapat pada kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata, berfungsi dalam proteksi perlindungan. Epitel kubus tersusun dari sel-sel yang berbentuk kubus dengan inti sel berbentuk bulat di tengah. Epitel kubus dibedakan menjadi 2 macam, yaitu epitel kubus lapis dan epitel kubus berlapis. Epitel kubus lapis merupakan epitel yang tersusun dari selapis sel berbentuk kubus. Terdapat pada tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal pada nefron ginjal. Permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata, berfungsi dalam proteksi, sekresi, dan absorpsi. Dan epitel kubus berlapis merupakan epitel yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Terdapat pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak, berfungsi untuk proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Epitel silindris tersusun dari sel-sel yang berbentuk heksagonal memanjang atau silindris. Inti sel dari epitel ini berbentuk pipih memanjang, berderet pada ketinggian yang sama, dan letaknya lebih dekat ke permukaan basal. Epitel silindris dibedakan menjadi 3 macam, yaitu epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis, dan epitel silindris berlapis semu bersilia. Epitel silindris selapis merupakan epitel yang tersusun dari selapis sel berbentuk silindris. Di antara sel-sel epitel silindris selapis biasanya terdapat pada sel goblet, yaitu sel berbentuk piala yang berfungsi menghasilkan lendir. Ada yang bersilia dan ada yang tidak bersilia. Epitel silindris selapis bersilia terdapat pada uterus,
saluran uterus, vas deferens, dan bronkus intrapulmoner. Sementara itu, epitel silindris lapis tidak bersilia terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan seperti lambung, usus halus, dan kantong empedu. Berfungsi untuk sekresi dan absorpsi. Epitel silindris berlapis merupakan epitel yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk silindris pada permukaannya. Akan tetapi, sel-sel pada lapisan-lapisan basal relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Terdapat pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah. Fungsi epitel silindris berlapis adalah untuk proteksi dan sekresi. Epitel silindris berlapis semu bersilia merupakan epitel yang tersusun dari sel-sel dengan inti sel tidak sejajar, sehingga seolah-olah epitel tersebut terdiri atas banyak lapisan. Pada epitel ini terdapat silia yang berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Fungsi epitel silindris berlapis semu bersilia adalah untuk proteksi. Terdapat pada saluran telur atau tuba falopi, rongga hidung, dan saluran pernapasan. Epitel transisional tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Bagian basal terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris. Bagian tengah terdiri atas sel-sel kubus polihedral. Dan bagian permukaan dalam atau superfasial terdiri atas sel-sel berbentuk kubus hingga pipi. Terdapat pada organ-organ yang dapat mengalami peregangan, misalnya ureter, vesika urinaria, pelvis renalis, dan uretra. Oleh sebab itu, sel-sel epitel pada organ-organ tersebut dapat berubah-ubah bentuk sesuai dengan tingkat peregangannya. Epitel kelenjar. Epitel kelenjar tersusun dari sel-sel epitel khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Ada dua macam kelenjar, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh atau yang disebut sekresi eksternal. Hasil sekresi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui suatu saluran yang bentuknya bermacam-macam seperti lurus, bergelung, atau bercabang. Sekret yang dikeluarkan berupa cairan jernih yang mengandung enzim atau musin. Contoh, pankreas, kelenjar ludah, kelenjar lambung, dan kelenjar keringat. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa, yang atau disebut juga sekresi internal. Oleh karena tidak memiliki saluran, maka kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu. Sekret yang dikeluarkan berupa hormon. Contoh kelenjar endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus.